Penghormatan peserta apel kepada pemimpin apel. Pada pemimpin apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan komandan apel kepada pemimpin apel. Lapor, apel pagi tanggal 13 Februari 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pembacaan kode etik dan pedoman perilaku ASN oleh petugas. Kode etik dan pedoman perilaku pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, bersikap hormat, sopan, tanpa tekanan, patuh kepada perintah atasan, teguh memegang nilai dasar ASN, menjaga reputasi, berjiwa nasionalisme, berilmu. Pembacaan kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita oleh petugas. Kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 122-SK-SK-2013 berperilaku adil, berperilaku disiplin, berperilaku bijaksana dan tegas, bertanggung jawab, penuh pengabdian, berperilaku terpuji, berwibawa, tidak memihak, sopan, teliti, dan sungguh-sungguh, tidak diskriminatif, berjiwa nasionalisme, berilmu. Pembacaan kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh pemimpin apel. Kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047-KMA-SKB-4 dan nomor 02-P.KY-P.2009 berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Pengarahan oleh pemimpin apel. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua PN Jayapura, Bapak Ibu Hakim, baik karir maupun ad hoc, tipikor dan PHI, Bapak Sekretaris dan seluruh jajarannya, para panitera muda dan seluruh jajarannya, para pegawai pemerintah perjanjian kerja yang ada pada PN Jayapura. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi! Luar biasa. Terima kasih. Pertama, patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di pagi hari yang indah nan cerah ini diberikan waktu dan kesempatan yang indah kepada kita untuk boleh kembali melaksanakan tugas dan aktivitas kita dimulai dengan apel pagi. Pesan yang pertama, kaitannya dengan pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Jayapura. Seperti yang kita ketahui bahwa pada pembangunan zona integritas ada 6 area perubahan. Pertama adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini berkaitan erat dengan perubahan pola pikir, mindset, dan perubahan budaya kerja ataupun culture set. Perubahan pola pikir yang pertama, seluruh pimpinan PN Jayapura berikut dengan bawahannya, jajarannya harus memiliki komitmen yang sama untuk melakukan perubahan mindset dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Mindsetnya seperti apa? Mindsetnya kita harus berpikir bahwa kita bekerja di sini adalah pelayanan. Pelayanan berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan berbicara tentang ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Apa yang keluar? Waktu. Apa yang keluar? Tenaga. Apa yang keluar? Pikiran. Dan yang lebih prihatin adalah yang keluar perasaan. Jadi kalau Anda berpikir kita ini
bekerja di sini adalah pelayanan, maka kita harus siap untuk korban perasaan. Contoh konkret, pada hari Sabtu yang lalu, kita di sini, saya, Pak Wakil, Bapak Ibu Hakim, Bapak Sekretaris, melakukan kerja bakti gotong royong di tempat ini. Sehingga Bapak Sekretaris, walaupun dia pejabat, dia harus rela untuk membersihkan got dari belakang sampai dengan di belakang musola itu, turun sendiri. Hal yang sama dilakukan oleh Bapak Sakatalpati. Dia harus membersihkan got sampai ke belakang security itu. Yang sama juga Ibu Grace, demikian juga Bapak UNP, dan banyak rekan-rekan yang turun tangan secara langsung. Kalau saya hanya pegang-pegang obeng, congkel-congkel rumput, karena badan sudah tua, tidak kuat lagi Pak Saka untuk membungkuk. Jadi perubahan pola pikir, sekali lagi kita harus berpikir kita kerja di sini adalah pelayanan. Sepakat? Ya. Jadi kita di sini melayani. Namanya melayani, ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, baik waktu, tenaga, bahkan pun materi kita, dan termasuk juga perasaan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil. Jadi esensi pelayanan kita di PN Jayapura adalah esensi pelayanan. Esensi pelayanan, esensi pengorbanan. Jadi kalau Anda dimarahi oleh Bapak Wakil, oleh saya, siap-siap korban perasaan. Itu bagian dari pelayanan. Melayani itu bukan hanya di altar, di gereja. Kalau rekan-rekan yang Nasrani, saya juga rajin pelayanan di gereja. Bukan hanya di situ, tapi wujud nyata pelayanan itu adalah kita lakukan pekerjaan kita yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah perubahan culture set, budaya kerja. Di kita sudah ada SOP, standar operasional prosedur. Semua ada tenggang waktu. Minutasi perkara misalnya maksimal 7 hari. Sejak diputus 1 kali 24 jam, semua harus diinput edoknya, edok putusan. Hal yang sama dengan tuntutan, dituntut hari ini, edoknya harus langsung diinput. Tidak bisa lewat dari 1 hari. Hal yang sama dengan panggilan delegasi, dipanggil masuk hari ini, ditunjuk, langsung dilakukan pemanggilan dan edoknya langsung diinput. Tidak tunggu sampai dengan 5 hari ke depan. Perubahan budaya kerja ini harus menjadi budaya. Budaya itu kebiasaan, dilakukan secara berulang-ulang, itulah budaya. Jadi pekerjaan kita juga hal yang sama, tidak perlu harus diperintah, diinstruksikan. Kalau setiap hari Anda ditegur oleh Pak Wakil melalui notifikasi di grup dan tidak ada perubahan, itu bukan perubahan budaya kerja. Itu siap-siap menunggu perintah, siap-siap menunggu notifikasi. Tidak demikian. Tanpa diperintah, tanpa diingatkan, dikerjakan. Harus sadar. Tidak boleh pulang sebelum diinput itu pekerjaan. Harus benar-benar diselesaikan. Itulah perubahan budaya kerja ataupun culture set di kita semuanya, tanpa terkecuali. Hal yang sama juga dengan pelayanan administrasi misalnya, ke sekretariatan. Ketika dilakukan misalnya pemeliharaan, pastikan barang yang dibeli itu adalah barang yang benar-benar berkualitas. Jangan dipasang 1 bulan, 2 bulan berikutnya sudah hancur itu barang. Pastikan yang berkualitas dan pastikan itu sangat paling bermanfaat, yang paling urgen bagi kita. Itu yang pertama tadi, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan tata laksana. Penataan tata laksana kita bekerja di sini diatur oleh sistem teknologi informasi. Masuk keluar kantor itu ada absen secara online, sikat. Karena absensi saudara itu direkap oleh Mahkamah Agung melalui sikat. Hal yang sama juga ada absen fingerprint, ada juga absen tertulis. Dan itu nanti setiap bulan akan direkap oleh bagian kepegawaian. Berapa kali Anda terlambat 1 bulan, berapa kali telat, dan berapa kali tidak hadir. Ya, akan dilakukan evaluasi untuk itu. Budaya kerja kita bekerja melalui teknologi informasi, pendaftaran perkara melalui e-court, pemeriksaan perkara melalui e-court. Kalau sudah melalui e-court, jangan dikembalikan kepada manual. Rekan-rekan hakim nanti saya akan kumpulkan untuk bagaimana kita mengimplementasikan e-court ini. Ternyata setelah saya selidiki, e-court belum dilaksanakan secara penuh di PN Jayapura, sehingga pemberitahuan putusan dan lain sebagainya masih dilakukan pemanggilan manual, dan itu butuh waktu. Kalau semua sudah e-court,
Apalagi sudah ada peraturan terbaru, setuju atau tidak setuju tergugat, untuk penggugat tetap dilakukan secara ikut. Dan kemudian juga di dalam kesekretariatan, semua informasi itu harus terbuka, dikerjakan dan diinput. Semua dokumen-dokumen yang sudah dilakukan itu harus dimasukkan dalam soft copy. Kemudian yang ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita harus benar-benar ditingkatkan. Ada pelatihan baik online atau apa itu supaya diperhatikan Pak Sekretaris. Yang belum diklat supaya diklatkan, yang belum sertifikasi misalnya sebagai PPK supaya didiklatkan, supaya semua terpenuhi di kita. Jadi benar sumber daya manusia kita adalah benar-benar yang kapabel, yang memadai. Hakim juga yang sudah sertifikasi hakim tipikor supaya segera diusulkan. Rekan-rekan hakim menghadap kepada saya yang sudah sertifikasi. Demikian juga yang teman-teman yang lain. Sekarang mediator bukan hanya hakim, panitera pengganti juga sudah bisa menjadi mediator sekarang, selain dari mediator dari luar. Kemudian yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas berbicara tentang akuntabel. Apakah pekerjaan kita bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Dananya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Penggunaan dana di Pak 01, di Pak 03 bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kwitansi-kwitansi yang ada juga hal yang sama, tidak bisa fiktif. Sekali lagi, pelaksanaan kinerja kita itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima adalah penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan, rekan-rekan hakim pengawas sudah ada, minimal setiap tanggal 5 di awal bulan harus dilakukan pengawasan secara internal. Dan pengawasan internal ini nanti akan disampaikan kepada Pak Wakil, dan Pak Wakil akan menyampaikan kepada saya, dan dibentuk rapat korwas, koordinasi pengawasan dikomandani oleh Bapak Wakil. Semua dokumen itu harus ada. Dan nanti Pak Sekretaris harus dibuat jadwal kerja kita untuk pengawasan selama 1 tahun penuh. Pengawasan per bulan, per triwulan, kemudian per 6 bulan, dan pengawasan terakhir nanti. Jadi itu ada, kemudian jadwal APM, dan kemudian di monitoring dan evaluasi juga untuk pembangunan zona integritas juga harus ada. Kalau itu kita lakukan, rekan-rekan semua, saya yakin bahwa PN Jayapura ke depan akan semakin baik. Penguatan pengawasan, pengawasan juga terhadap pelaksanaan tugas-tugas kepanetraan mengenai kepatuhan terhadap prosedur SOP. Dan yang terakhir adalah penguatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik, apa inovasi kita? Mana Bapak Suebu, Kakak Suebu? Kita ada inovasi apa yang ada di sini? Inovasi kita harus benar-benar menunjang pelayanan publik. Diperhatikan itu. Kalau masih kurang inovasinya, supaya dipikirkan apa dibuat, apakah dalam bentuk aplikasi atau inovasi-inovasi lain. Kemarin ketika rekan-rekan hakim mengeluh sidang online terganggu jaringan internet, maka saya dengan Pak Wakil langsung mengambil sikap untuk mengumpulkan rekan-rekan aparat penegak hukum, dan telah disepakati untuk melakukan sidang secara offline. Itu adalah salah satu bentuk untuk tindak lanjutnya. Dan demikian juga kita sudah sepakat dengan rekan Prokopimda, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, untuk benar-benar mengimplementasikan berpadu, berkas perkara pidana terpadu. Dan puji Tuhan itu sudah berjalan sampai dengan sekarang. Jadi ada satu kemajuan, dan untuk itu Biro Humas Mahkamah Agung RI memuji kita, karena pada saat kita melakukan pertemuan itu kemudian dilakukan pendaftaran perkara sudah dilakukan secara berpadu. Mereka salut kepada kita. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada Pak Wakil secara khusus, dan kepada semua tim yang benar-benar peduli dengan ini, baik kepaniteraan pidana juga. Jadi peningkatan kualitas layanan publik itu harus benar perhatikan. Ke depan Pak Sekretaris dibuat nanti harus ada briefing terhadap petugas PTSP setiap minggu bergantian, bisa hakim, bisa para pejabat, harus ada. Saya lihat itu tidak ada di briefing, dan jangan sampai PTSP itu kosong. Kalaupun ada ibadah di atas, petugas PTSP harus ada yang standby di bawah. Saya yakin sekali lagi PN Jayapura ke depan akan semakin baik kalau kita bersatu hati, bersepakat. Sekali lagi karena SDM kita sudah mampu nih, sudah lengkap di sini. Tinggal kita bagaimana bergerak bersama-sama, berjuang bersama-sama, berkomitmen bersama-sama, maka ke depan
kinerja kita akan semakin membaik. Itulah esensi daripada pembangunan zona integritas. Kemudian yang kedua, untuk pembangunan zona integritas ini, karena waktunya sudah kita mengisi LKE, rekan-rekan, untuk koordinator ke-6 area perubahan itu supaya membuat rencana aksi, rencana kerja. Sebenarnya itu di bulan Januari, tapi tidak masalah, karena sudah banyak yang kita kerjakan, tinggal diperbaharui dokumennya. Rencana aksi, rencana kerja, dan kemudian setiap koordinator itu harus melakukan monet masing-masing, monitoring dan evaluasi internal setiap area perubahan itu. Harus dilakukan dan dilakukan tindak lanjut, dan semua harus terdokumentasi dengan baik. Termasuk seperti ini. Mengapa ini kita harus rekam? Ini adalah bagian dari dokumentasi. Ya, karena kita sudah banyak bekerja dan semua pekerjaan kita harus terdokumentasi dengan baik. Itu yang kedua, dan yang terakhir, yang ketiga adalah hari ini dan besok ada pengawasan hakim tinggi pengawas dan pembinaan dari pengadilan tinggi. Bapak Ibu semuanya untuk melayani mereka dengan sikap yang terbaik. Kemudian nanti di meja saya pasti ketika mereka datang sediakan di situ ada air mineral, ada snack atau apa. Kita harus melayani pimpinan kita dengan baik. Ya, Pak Sekretaris, ya diperhatikan itu bagian umum keuangan. Dan kemudian karena ini yang datang ini kan dari pengadilan tinggi, bukan rapat internal kita. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi untuk setiap ibadah, karena itu bagian dari perubahan budaya kerja juga. Untuk setiap ibadah yang ada semua harus ikut. Yang Kristen ikut, yang Kristen tanpa terkecuali. Yang Muslim kalau ada pengajian semua harus ikut, dan harus ada daftar hadir. Ini kebijakan kantor, bukan kebijakan pribadi. Kalau di luar itu tidak urusan, tapi karena kita ada di kantor, maka setiap kegiatan kita harus dilaksanakan dengan baik, karena itu bagian dari peningkatan kualitas kita di internal. Sekali lagi sukses untuk kita, untuk Bapak Wakil tetap semangat walaupun sampai malam, Bapak Saka, Bapak Ibu Hakim semuanya tetap semangat, jaga kesehatan, jangan pernah loyo, dan tetap bahagia, tetap semangat dan antusias. Tuhan berkati. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruhnya siap gerak. Lapor. APR pagi telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Doa dipimpin oleh pemimpin APR. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan tugas kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Saya akan pimpin menurut agama Kristen. Kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari yang indah ini Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada setiap kami untuk boleh berkumpul di tempat ini. Kiranya sepanjang hari bahkan sepanjang minggu yang akan kami lalui ke depan, Engkau terus memberkati, menjagai setiap kami, pekerjaan kami juga. Demikian juga setiap keluarga kami dimanapun mereka berada juga Tuhan jagai, berikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga bila mana ada di antara teman-teman kami yang dalam kondisi sakit maupun keluarga mereka yang dalam keadaan sakit, Ibu Isria anaknya yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan kepada anaknya. Tangan-Mu yang penuh kuasa, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dia. Kami akan percaya juga bahwa setiap kami boleh bergerak bersama di dalam kesatuan hati untuk membangun kantor pengadilan negeri Jayapura semakin baik ke depannya, semakin indah ke depannya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kerelaan hati dari sahabat-sahabat kami, dari setiap kami yang ada di tempat ini. Sekali lagi, kekuatan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kehidupan kami. Doa kami ini kami beraskan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kekasih jiwa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan YUPN Jayapura dipimpin oleh Komandan APR. Sama-sama menyuarakan YUPN Jayapura. Mahkamah Agung. Maju. Sukses. APM. Bermutu. Zeti. Luar biasa. Jayapura. Kasih. Profesional, akuntabel, satu, terpercaya, informatif. Pelayanan publik. Oke, yes. Penghormatan peserta apel kepada pemimpin apel. Pada pemimpin apel. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Pemimpin apel berkenan meninggalkan lapangan apel.